Kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih, tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhan Yesus ajaib selama-lamanya. Glory bagi Engkau Tuhan. Biar segala yang bernafas memuji-muji Engkau Tuhan. Oh, haleluya. Mari katakan bersama. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, sebab Dia gunung batuku. Amin. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhan, kami bersyukur hari-hari ini Tuhanlah kekuatan dan gunung batu kami, kota benteng yang teguh. Mari katakan kembali bersama-sama. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota One, two, three, four, yeah. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Setiap hati yang percaya padamu, oh, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Ku mau selalu, Tuhan, kami bersyukur hari-hari ini kami bersama bersamamu. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Sebab Dia Raja di atas segala raja. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Mari sorakan sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Dia telah menetapkan dasar-dasarnya yang teguh. Terpujilah namamu, dasar dari yang ku harapkan. Dia bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikan untuk melakukan perkara yang hebat. Mari bersama dengan Tuhan, bersama Roh-Mu ku pasti menang. Mari lompat bersama.
Tuhan kami bersyukur. Sorak dengan segenap. Mari bangkit dari tempat dudukmu. Tinggi namamu Tuhan Yesusku. Segala hormat, sorakan haleluya. Dengan segenap hati, Raja keagung, Raja, Raja keagung, dialah Raja, Raja keagung, dialah Raja, Raja keagungan. Yesus luar biasa. Haleluya. Shalom para messenger Pentakosta ketiga. Mari sama-sama kita bacakan ada 5 definisi daripada Pentakosta yang ketiga. Yang pertama, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang pernah terjadi di Azusa Street. Yang kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua. Yang ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian dengan Tuhan, dan tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa bagi Tuhan. Yang keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Dan yang kelima, yang terakhir, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Setelah itu Tuhan Yesus akan datang untuk kali yang kedua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara kekasih, mari katakan shalom. Engkau yang ada di rumah, dimanapun engkau berada hari ini, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Mari tundukkan kepalamu, kita akan satu dalam doa. Kami bersyukur tanpa terasa Tuhan, 8 bulan sudah pemeliharaan-Mu ajaib dalam hidup kami. Kami hendak memasuki minggu kedua, bulan yang ke-9. Terima kasih Engkau baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Mu tidak pernah berubah. Dulu, hari ini, esok dan sampai selama-lamanya. Inilah kami Bapa, inilah umat-Mu, Gereja Miracle Service Cibubur di tempat ini. Dimanapun anak-anak-Mu berada melalui online streaming ini Tuhan, mari berkati ibadah kami hari ini. Haleluya, kami undang hadirat-Mu Tuhan. Kami undang pribadi-Mu Tuhan. Oh, haleluya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu.
Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Oh Yesusku, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik Tuhan. Kami bersyukur, namamu indah. Haleluya. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan. Oh, ku mau memujimu, Yesus. Ku mau menyembahmu. Haleluya. Engkau yang layak Tuhan semua pujian, kemuliaan. Mari bangkit dari tempat dudukmu, katakan ku mau memujimu. We worship you. Ku mau menyembahmu Tuhan. Haleluya. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sebab semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memujimu, oh yeah. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Kami berikan glory bagi Engkau Tuhan. Ku mau memujimu, oh yeah. Mari terima penyembahan kami. Haleluya. Yesus Tuhan, Kau yang layak terima semua pujian. Dengan sorak-sorai ku mau memujimu, yeah. Yes Lord, we worship you Lord. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan. Mari sembah Tuhan. Hiralaba yaralaba syantaralaba yanama sande. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami tinggikan, kami agungkan namamu
segala kemuliaan bagimu. Terpujilah Engkau Tuhan. Oh, yeah. Tuhan, kami bersyukur apapun keadaan kami hari-hari ini. Kami percaya Tuhan yang setia, yang menopang setiap anak-anak-Mu. Firman-Mu tidak pernah gagal, janji-Mu ya dan amin. Sebab segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah, oh, ku mau memuji-Mu. Oh, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan. Oh, praise the name of Lord Jesus. Oh, praise the name of the Lord. We you Jesus forever, Lord. Yes, Lord. For endless day we will sing your praise, oh Lord. Oh, praise the name. It's only you, Jesus. It's about you, Jesus. Oh, praise Jesus' name. Hallelujah. For endless day we will sing your praise, oh Lord, oh Lord, our, oh Lord, oh Lord, our God, oh Lord, oh Lord, our, oh Lord, Lord, our God, oh Lord, oh Lord, our God, Jesus, hallelujah. Berikan sorak-sorai tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Kita katakan haleluya, haleluya. Happy Sunday semua. Tema yang akan dibahas hari ini adalah 3 berkat kekudusan bagi generasi Yeremia. Ini adalah hari-hari yang sangat menentukan bagi umat Tuhan di akhir zaman, di mana semua orang sedang ada dalam kondisi yang tidak menentu karena pandemi yang melanda seluruh dunia. Dengan adanya situasi seperti ini, kita sebagai umat Tuhan dihadapi dengan 2 pilihan. Kita bisa menyerah kepada keadaan di sekeliling kita, atau kita bisa bangkit dan melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Salah satu kehendak Tuhan pada zaman now adalah Dia akan membangkitkan sebuah generasi yang disebut sebagai generasi Yeremia. Ini adalah sebuah generasi anak-anak muda yang dipersiapkan untuk penuaian yang terbesar di akhir zaman ini. Ciri-ciri generasi Yeremia seperti yang disampaikan oleh gembala sidang kita adalah anak-anak muda yang dipenuhi dengan Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Tuhan mempunyai rencana yang hebat untuk generasi ini. Namun iblis mengetahui hal tersebut. Oleh sebab itu, dia berusaha dengan segala macam cara untuk menghancurkan generasi ini dengan dosa dan segala daya tariknya. Ibrani 12 ayat 14 berkata, "Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan." Ayat di atas adalah bukti di antara begitu banyak firman Tuhan yang menunjukkan bahwa kekudusan adalah perintah dan syarat yang dari Tuhan kalau kita mau melihat kuasa dan kemuliaannya dinyatakan. Sebaliknya, dosa adalah penyebab utama gagalnya atau tertundanya rencana dan kehendak Tuhan di dalam kehidupan orang percaya. Sayangnya, banyak anak Tuhan tidak menyadari hal ini. Iblis akan selalu berusaha untuk menutupi kebenaran ini dengan berbagai tipu muslihatnya. Jadi apa sebenarnya yang iblis sedang berusaha untuk melakukan? Pertama-tama, iblis mau menghancurkan masa depan generasi Yeremia. Iblis memang tidak maha tahu, tetapi dia tentu mengetahui banyak hal. Dia mengetahui kekuatan dan kelemahan kita. Dan beberapa contoh senjata yang sering dipakai iblis melawan generasi muda adalah kekerasan, narkoba, imoralitas seksual, dan banyak hal lainnya. Lalu apakah yang terjadi ketika kehidupan generasi muda dikuasai oleh dosa? Yang pertama adalah hatinya menjadi keras.
Hal pertama yang direbut iblis ketika seseorang hidup dalam dosa adalah hatinya. Sebab dosa menjauhkan kita dari Tuhan dan membuat kita dingin terhadap firman Tuhan. Kekerasan hati akan membuat kita susah untuk diajar dan dibentuk oleh kebenaran firman. Yang kedua adalah hidupnya tidak menjadi maksimal. Yohanes 15 ayat 5 berkata, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia akan berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Kehendaknya adalah supaya kita hidup dalam segala kelimpahan, baik jasmani maupun rohani. Tetapi dosa menjauhkan kita dari semua itu. Tetapi pilihannya ada di tangan kita masing-masing. Mari kita menabur yang baik, maka kita akan menuai keberhasilan dan kebaikan bagi kemuliaannya. Yang ketiga adalah kebinasaan kekal. Dosa pada akhirnya akan membawa kita kepada kematian, yaitu hukuman yang kekal di neraka. Banyak orang sekarang bersembunyi di balik pengajaran yang berkata, sekali selamat tetap selamat. Tetapi seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan di Filipi 2 ayat 12, kita mempunyai tanggung jawab untuk mengerjakan keselamatan itu. Oleh sebab itu, bangunlah dan hidup dalam kekudusannya. Saudara, ada 3 berkat yang akan kita terima ketika kita memutuskan untuk hidup dalam kekudusannya. Yang pertama, kita akan siap untuk menerima kepercayaan yang besar dari Tuhan. Seperti yang dikatakan di Matius 25 ayat 21. Tuhan mau mempercayakan hal yang besar kepada kita, tetapi itu semua harus dimulai dari ketaatan kita akan firman-Nya. Sekali lagi, pilihannya ada di masing-masing tangan kita. Yang kedua adalah kekudusan akan mendatangkan berkat dan anugerah Tuhan yang berlimpah. Menurut Yesaya 48 ayat 18-19, damai sejahtera dan kebahagiaan akan terus berlimpah bagi mereka yang mentaati firman Tuhan. Ketika kita memilih untuk hidup dalam kekudusannya, maka berkat dan penyertaannya senantiasa melimpah dalam hidup kita, bahkan jauh sampai keturunan selanjutnya. Yang ketiga adalah kita akan mengalami kuasa dan kemuliaannya. Tuhan Yesus memanggil kita untuk menjadi saksinya. Dia mau memanifestasikan kuasanya melalui hidup kita. Dan itulah sebabnya dia memanggil dan mengutus satu generasi di akhir zaman, yaitu generasi Yeremia. Generasi anak-anak muda untuk menggenapi rencananya bagi dunia ini, yaitu penuaian yang terbesar dan terakhir sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Oleh sebab itu, ambillah keputusan untuk hidup di dalam kekudusan Tuhan, supaya rencananya yang indah digenapi di kehidupan kita semua. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Salam berdoa dan berjaga di akhirnya akhir zaman. Saudaraku, kekasih-kekasih Tuhan, kita telah terus berjalan dalam bedah kitab Wahyu dan kita memasuki bedah kitab Wahyu pasal 3 ayat 7 sampai 13. Tentunya kita sudah melewati pasal 2, ada pesan-pesan Kristus untuk 4 jemaat yang ada. Di pasal 3 ini ada 3 pesan untuk 3 jemaat. Dan kita akan membedah di pasal 3 ayat yang ke-7 sampai yang ke-13. Wahyu 3:8 mencatat, "Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membukakan pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun." Saya kembali kepada judul kita, kepada jemaat di Philadelphia. Dan di ayat 8, kepada jemaat Philadelphia ini pesan Kristus adalah, "Aku tahu segala pekerjaanmu." Kekasih Tuhan, luar biasa. Ini penghiburan untuk jemaat di Philadelphia. "Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun." Yang kita senang, pesan Tuhan kepada jemaat Philadelphia ini dimulai dengan Tuhan mengerti dan Tuhan memberikan janji, pintu yang terbuka. Yang udah dibuka dan tidak bisa ditutup oleh siapapun. "Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa.
namun engkau menuruti firman-Ku dan engkau tidak menyangkal namaku. Keren. Ini satu-satunya jemaat yang tidak dicela oleh Tuhan. Jemaat yang dipuji dan diteguhkan untuk terus setia. Ada yang menarik bahwa jemaat Philadelphia ini di Alkitab bahasa Inggris saya dikatakan faithful church. Faithful church itu gereja yang setia. Faith-nya full. Tidak menyangkal namaku. Di jemaat Philadelphia, Kristus memperkenalkan diri, identitasnya sebagai, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus dan yang benar. Wow. Yang kudus berarti dia adalah Allah sendiri. Gak ada yang kudus kecuali Allah. Yang benar, di dalam bahasa Yunani ada dua kata yang sama, yaitu sama-sama berarti benar. Pertama adalah aletes, benar dalam kontras dengan salah dan dusta. Artinya tidak salah dan tidak dusta. Tapi yang kedua, benar dalam bahasa lainnya adalah aletinos, kontras dengan palsu. Kalau aletenos ini adalah sejati. Dan yang menarik, Wahyu 3 ayat 7 ini tidak menggunakan kata aletes, melainkan aletinos. Ini terlalu dalam ditegaskan. Artinya Allah yang tidak palsu, tapi Allah yang sejati. Karena hari-hari sejak zaman Adam ada ilah-ilah yang merupakan Allah yang palsu. Bahkan Ahab pernah menyembah yang namanya Baal, dewa, dewi hujan. Baal, Baal. Ternyata palsu dan bohong. Justru gara-gara Baal, Israel mengalami masa kekeringan 3,5 tahun. Lalu apa yang kita bisa pelajari dari ayat ini? Ternyata kita dipastikan harus menyembah Allah yang sejati, dan hidup kita tidak ada dusta, tidak ada kepalsuan. Kita coba bedah arti kata Philadelphia dalam bahasa Yunani dan bahasa Inggris. Philadelphia dalam bahasa Yunani dan Inggris hampir sama, ejaannya Philadelphia. Juga ada kota di Amerika, negara bagian namanya Philadelphia yang sangat terkenal. Bahkan ibu kota negara Amerika yang pertama kali. Artinya adalah kasih sayang persaudaraan. Jadi di Philadelphia terkenal dengan kehidupan gotong royong. Kalau pola di Indonesia. Kasih sayang persaudaraan. Kalau kasih sayang persaudaraan ini terjadi, maka kita akan melihat sebuah kebenaran yang kita bisa gali dan bedah bersama-sama. Kekasih Tuhan, kota Philadelphia ini didirikan oleh Raja Pergamus, yakni Attalus II pada tahun 140 sebelum Masehi. Raja Attalus II ini sangat mengasihi saudaranya yang bernama Eumenes. Eumenes ini disebut saudaranya yang sangat terkasih, sehingga istilahnya Philadelphos. Kata Philadelphos ini berasal dari dua kata, yaitu philia, yang berarti kasih cinta persaudaraan, dan adelphos yang berarti saudara. Jadi artinya adalah orang yang sangat mengasihi saudaranya. Wow. Sejak sebelum Masehi ada contoh tentang kasih persaudaraan antar saudara. Kota Philadelphia terletak di Asia Kecil,
sekarang di Turki. Kota ini merupakan kota pusat dari kebudayaan Yunani. Yunani kuno yang didirikan pada 189 tahun sebelum Masehi. Kota dikelilingi oleh gunung berapi, sehingga kota ini seringkali disebut kota gempa bumi, yang banyak terjadi gempa bumi. Dan gempa buminya sering hebat, sering disebut juga tanah berapi. Karena kota ini dikelilingi oleh banyak gunung berapi, maka kota ini memiliki tanah yang sangat subur, makmur. Dahulu seperti ini, sekarang seperti ini. Kota Philadelphia mempunyai jemaat-jemaat Kristus yang selalu memegang teguh firman Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, biarlah kita akan belajar dari segala kebaikan jemaat Philadelphia ini. Jemaat kasih sayang, cinta kasih, persaudaraan. Apa yang menarik? Ada 3 pujian yang Tuhan Yesus Kristus sampaikan kepada jemaat Philadelphia. Tentunya kalau ada pujian kepada jemaat Philadelphia ini, kita contoh supaya kita juga dipuji oleh Tuhan. Betapa bangganya jemaat Philadelphia ini, aku tahu segala pekerjaanmu. Wow. Aku tahu bahwa engkau jemaat yang punya kualitas yang terbaik. Ada 3 pujian kepada jemaat Philadelphia, dan kita lihat yang pertama adalah jemaat Philadelphia, jemaat yang setia. Faithful church di Alkitab bahasa Inggris, di Bible. Apa yang kita bisa pelajari dari jemaat yang setia ini? Ternyata jemaat Philadelphia menunjukkan kesetiaannya kepada Tuhan Allah dan kepada firman-Nya. Sementara bangsa Israel, kita boleh lihat sering jatuh bangun. Keluar dari Mesir, masuk tanah perjanjian, di padang gurun dipelihara Tuhan. Kadang-kadang berubah setia. Apa yang menarik dikatakan di sini adalah jemaat Philadelphia setia karena mereka menuruti daripada firman Allah. Apa yang menarik, jemaat ini, jemaat yang menunjukkan kasih setianya kepada Tuhan. Waktu Ada dan saya menyadari bahwa kondisi jemaat Philadelphia yang kedua yang dipuji Tuhan adalah yang menuruti firman. Kata menuruti dipakai dalam kalimat ini adalah menurut Wahyu 3:8b. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku, dan engkau tidak menyangkal namaku. Ada orang karena menuruti firman tapi menyangkal namanya. Menyangkal namanya mencoba menuruti firman, tidak bisa. Kata menuruti dipakai kata tereo. Ingat, bukan oreo, bukan. Tereo. Artinya menjaga atau memperhatikan firman. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Dengan apakah seorang muda menjaga kelakuannya bersih? Dengan firman. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama Allah, dan firman itu adalah Allah. Kota Philadelphia mempunyai begitu banyak kuil pada saat itu. Sehingga mereka punya banyak pesta-pesta atau perayaan bagi dewa-dewi mereka. Sehingga kota ini sering juga disebut dengan Athenanya kecil, Athena kecil. Yaitu yang menjadi pusat penyembahan berhala seperti di Athena. Kota ini juga sebagai penghasil anggur di mana masyarakatnya menyembah
Dionysius, dewa Yunani untuk pohon anggur dan minuman anggur, menjadi pusat penyembahan atau agama bagi kaum kafir di kota itu, menyembah dewa-dewi. Namun kondisi jemaat Philadelphia waktu itu, umat Tuhannya menuruti firman-Nya. Tuhan memuji gereja ini karena walaupun mereka berada di tengah-tengah masyarakat penyembah berhala, namun mereka tetap setia menuruti Allah yang adalah sesuai firman-Nya. Apa yang menarik, hari-hari ini kadang kita tergoda untuk sedikit menyimpang ke kiri atau ke kanan. Aduh Pak, pandemi tidak kunjung selesai. Bukan hanya krisis kesehatan, tapi krisis pekerjaan, krisis bisnis, krisis keluarga, krisis segala krisis. Ingat, jangan fokus kepada krisis. Kita punya Kristus yang sanggup mengatasi segala krisis. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita lakukan seperti di ayat 11. Mereka harus sungguh-sungguh. Apa yang menarik? Sikap jemaat Philadelphia yang ketiga, tekun menantikan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, menantikan Tuhan ini karena ada janji Tuhan akan datang. Wahyu 3:11 berkata, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Mereka bukan hanya menuruti firman, mereka memegang apa yang ada pada mereka. Kata memegang dipakai kata krateo. Artinya kekuatan untuk memegang. Artinya kekuatan atau sesuatu yang dapat dipegang dengan cepat. Saya beri contoh. Waktu Musa dipanggil oleh Tuhan, Musa bilang, saya nggak punya basoka, senjata perang, atau tank, pedang, samurai nggak punya. Tapi Tuhan cuma ngomong gini sama Musa, apa yang ada padamu? Tongkat Tuhan, bagus. Lempar tongkatmu, jadi ular. Musa mundur. Pegang Musa, jadi tongkat. Dengan tongkat inilah Musa mengacungkan hukuman-hukuman atas 10 hukuman di Mesir. Bahkan dia mengangkat tongkatnya, laut terbelah. Kepada anak kecil yang dipakai untuk memberi makan 5.000 orang. Anak itu hanya punya 5 roti dan 2 ekor ikan. Tapi diberikan kepada Tuhan. Dan menjadi alat mujizat Tuhan. Apa yang ada padamu? Ada tanda-tanda jelas gereja Philadelphia ini mengalami penganiayaan. Baik dari bangsa Romawi maupun dari bangsa Yahudi. Ini namanya 2 penganiayaan. Di Philadelphia terdapat sinagog Yahudi, yaitu tempat ibadah khusus orang Yahudi. Orang-orang Yahudi, anggota sinagog ini sangat kejam terhadap jemaat gereja Philadelphia. Mereka mirip-mirip Saduki dan Farisi yang ada di Yerusalem, menekan pengikut Kristus. Tapi apa yang menarik, dalam Wahyu 3:9a, mereka disebut orang-orang ini sinagog milik setan. Dikatakan jelas di Wahyu 3:9a, jemaah iblis. Namun di tengah penderitaan dan penganiayaan jemaat iblis ini, jemaat Philadelphia tetap setia kepada Kristus. Dan tidak menyangkal namanya. Jangan bilang, Pak Tim, zaman sekarang ini zaman serba sulit, rumit. Ini memang sudah dinubuatkan di 1 Timotius 3. Keadaan akan semakin sukar, tapi ingat, Anda harus punya janji bersama Tuhan. Tetap tegar pada masa sukar. Melejit saat dijepit.
merambat saat dihambat. Bahkan di tengah penderitaan mereka tidak menjauh dari Tuhan. Tapi justru lebih mendekat dan tidak menyimpang dari firman-Nya. Kekasih-kekasih Tuhan, kalau kita sudah belajar dari 3 hal yang kita bisa pelajari dari jemaat di Philadelphia, mari kita belajar sekarang. Ada 3 upah yang diperoleh jemaat Philadelphia, juga kita semua, jika kita meneladani jemaat cinta kasih persaudaraan. Kekasih-kekasih Tuhan, banyak nama gereja, nama ministry, bahkan nama perusahaan pakai nama Philadelphia. Karena artinya adalah kasih sayang persaudaraan. Saya jarang menemukan gereja Sardis, pelayanan Sardis, atau perusahaan Sardis. Karena lama-lama bisa menjadi sadis. Yesus menegur jemaat Sardis, kamu hidup padahal kamu mati. Jadi nggak ada yang pakai nama Sardis. Tapi nama Philadelphia begitu keren. Ada 3 upah yang diperoleh jemaat Philadelphia yang kita imani juga terjadi atas kita. Nomor 1, Tuhan akan membukakan pintu bagi mereka, ayat 8. Supaya kita merasakan pintu yang terbuka, harus juga merasakan pintu yang tertutup. Pintu yang dimaksudkan adalah pintu kesempatan bagi mereka untuk dapat memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum percaya. Selain itu juga pintu yang berarti jalan keluar dari masalah-masalah yang mereka hadapi. Tuhan akan membukakan pintu terbuka. Dia buka jalan saat tiada jalan. Dia bekerja di jalannya tak terlihat oleh kita. Dia membuka jalan, membuka pintu. Yes. Yang kedua, Wahyu 3 ayat 10. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari-hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Tuhan akan memberikan mereka perlindungan. Tuhan berjanji kalau jemaat Philadelphia akan Tuhan luputkan dari hari-hari pencobaan. Wow. Ada yang banyak takut nanti ketemu antikris bagaimana. Percaya, jemaat Philadelphia ini jemaat yang rapture sebelum antikris datang. Bukan kita takut. Kita terima janji diluputkan dari pencobaan. Diluputkan dari masa kesusahan besar. Jadi Bapak ikut kelompok yang mana? Saya tidak ikut kelompok yang mana-mana. Saya ikut kelompok firman Tuhan. Dengan kata lain, gereja tidak akan mengalami masa kesusahan. Tetapi akan dibawa ke surga sebelum masa tribulasi itu. Tuhan akan memberikan mereka perlindungan. Wow. Kekasih-kekasih Tuhan. Kalau bisa memilih dilindungi, kenapa kita mencoba untuk berjuang? Ya kalau menang, kalau tidak, berjuang menghadapi kesusahan yang besar itu. Yang ketiga, mereka akan dibanggakan oleh Allah. Wow. Wahyu 3:12. Barang siapa menang, hampir semua kepada 7 jemaat di Asia kecil ini, pesan Kristus berkata, barang siapa yang menang, berarti kita harus berjuang. Yesus tidak memberikan kita hadiah, tapi kemenangan. Ada bagian yang harus kita kerjakan. Ia akan kujadikan soko guru dalam bait suci Allahku. Dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru,
yang turun dari surga, dari Allahku, dan namaku yang baru. Wow. Kekasih-kekasih Tuhan, belum terlambat untuk engkau introspeksi diri, bercermin. Kira-kira kalau aku jadi jemaat Philadelphia, pasti aku menerima janji yang sama. Dan belum terlambat kita memulai baru. Yang sudah ya sudah. 1 Yohanes 1:9 berkata, jika kita mengaku dosa kita, Allah itu setia dan adil. Dia akan mengampuni segala dosa kita, menyucikan segala pelanggaran kita, menjadikan kita baru. Sekarang kita menutup dengan janji Tuhan di Wahyu 3:12. Barang siapa yang menang, ia akan kujadikan soko guru. Soko guru artinya tiang yang kokoh. Bukan tiang kokoh di joglo kampung, di joglo kota mana. Tetapi tiang yang kokoh di bait suci Allahku. Anda tahu soko guru diambil ya roboh gedung itu. Gedungnya itu bait suci Allahku. Ia tidak akan keluar dari situ. Kutuliskan nama Allahku. Wow, ini pasti jemaat Philadelphia, namanya ada di buku kehidupan. Dalam kota-kota kuno sering menghormati para pemimpin besar dengan mendirikan tiang-tiang dengan nama mereka terpahat di atasnya. Ini hanya contoh. Dan yang dasar Anda juga diperhitungkan oleh Tuhan Allah. Sehingga kita boleh menjadi soko guru. Dan yang dasar dikatakan di sini, nama kota Allahku Yerusalem baru ada pada kita. Sehingga kita boleh menerima janji kehidupan kekal bersamanya. Tidak terasa kita akan mengakhiri program ini. Kita sedang ada di kesimpulan terakhir. Dan saya tergerak untuk mengajak Anda menyanyikan lagu Kota Allahku yaitu Yerusalem baru. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Mari kita buka tangan kita. Dimanapun engkau berada, waktu Anda mendengarkan firman-Nya ini bukan kebetulan. Dalam Yesus tidak ada yang kebetulan, ini tepat. Firman ini untuk saudara juga untuk saya. Mari, belajarlah menjadi jemaat Philadelphia. Jemaat faithful, setia. Setia kepada Bapa Surgawi, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Karena Dia telah setia. Dan kita merindukan Yerusalem yang baru, kota Tuhan. Jadi jemaat Philadelphia dipuji karena ketaatan dan kesetiaan mereka dalam memberitakan Injil. Dan mereka bertahan dalam penderitaan. Zaman Wahyu ini ditulis, mereka menghadapi tekanan dari Roma. Hari-hari ini Anda menghadapi tekanan pandemi. Jangan takut. Teguh dan setia. Mari kita berdoa. Sempurnakan bedah wahyu dari
pelajaran jemaat Philadelphia ini sehingga kami boleh meneladaninya dengan pertolongan Roh Kudus. Bapa di surga, hamba mudah berhenti, tapi Roh Kudus tidak pernah berhenti. Di media manapun waktu program ini diputar, tetap menyentuh dan menjamah karena Roh Kudus-Mu. Hambamu hanyalah alat yang kecil untuk pekerjaan-Mu yang maha besar. Firman-Mu gak pernah gagal. Sembuhkan yang sakit, pulihkan yang menderita, beri kekuatan iman. Bagi yang terhilang kembali, tersesat kembali, bagi yang belum percaya, percayalah. Kisah 16 ayat 31 berkata, percayalah kepada Yesus, engkau dan seisi rumahmu diselamatkan. Ikuti saya berdoa, Bapa di surga, kami orang berdosa. Ampuni kami, ampuni pelanggaran kami. Kami mau menerima Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan kami. Kami mengiring engkau sangka diri pikul salib, mengikut engkau selama-lamanya. Mulai hari ini dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa dan Roh Kudus. Dalam nama Yesus. Amin. Salam berdoa berjaga senantiasa. Yes. Puji Tuhan, hari ini kita telah mendengar firman Tuhan. Kita patut bersyukur firman Tuhan menegur, mengajar, mendidik, serta mendewasakan setiap kita. Mari tundukkan kepala, kita akan masuk dalam doa syafaat. Bapa Maha Baik, kami bersyukur untuk hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu. Inilah setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Biarlah setiap firman yang telah kami dengar boleh tertanam, bertumbuh, serta berakar dalam hidup setiap kami anak-anak-Mu. Mampukan kami untuk melakukan firman-Mu. Tuhan, kami bersyukur semua karena anugerah-Mu. Terima kasih Bapa untuk hari ini, untuk nafas yang Tuhan berikan bagi kami. Pertolongan, perlindungan, pemeliharaan, berkat-Mu, anugerah-Mu selalu baru setiap pagi bagi hidup kami. Hari ini kami mau membawa setiap pokok doa-doa kami Tuhan. Kami bawa gembala pembina kami, Bapak Pendeta Insinyur Niko Nyotora Harjo beserta istri dan keempat wakil gembalanya. Bapak, kami berdoa untuk mereka. Tuhan, urapi mereka, berikan mereka hikmat kebijaksanaan. Sebagai seorang gembala memberikan teladan yang baik bagi kami anak-anaknya, bagi kami orang-orang yang ada di bawahnya Tuhan. Untuk meneladani terlebih gembala agung kami Tuhan Yesus Kristus. Mari inilah kami Tuhan. Lindungi hamba-Mu, berkati hamba-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Dan hari ini kami juga bawa Tuhan Gembala CK5 kami, Bapak Pendeta Dr. Timotius Hardono beserta istri Ibu Pendeta Indrawati Kabul. Dan ketiga wakil gembalanya Tuhan, Bapak Pendeta Sasmoko, Bapak Pendeta Haryo, dan gembala kami di tempat ini Tuhan, Bapak Pendeta Antonius Tony Tuhan. Kami bawa, kami serahkan mereka semua dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Setiap gereja yang dipercayakan, yang digembalakan, mari tuntun hamba-hamba-Mu ini. Setiap kami para pelayan, para pengerja Tuhan, para aktivis sampai diaken dan sampai kepada jemaat. Berikan kami unity Tuhan. Urapan-Mu turun buat setiap kami. Tuhan, berkatilah mereka dalam nama Yesus. Lindungi, jagai mereka seperti biji mata-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja kami, bangsa kami Indonesia. Kami bawa ke dalam tangan kasih-Mu hari ini Tuhan. Kasihanilah bangsa kami Bapa. Kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan atas bangsa kami Indonesia. Berkatilah dari Sabang sampai Merauke, dari utara, selatan, timur, dan barat, dari Pulau W sampai Pulau Rote Tuhan. Kami berdoa Pulau Sumatera, Pulau Jawa, NTT, NTB Tuhan, Maluku, Bali, Sulawesi, Kalimantan hingga Papua Tuhan.
setiap kota, setiap desa Tuhan. Dari tingkat RT, RW, kecamatan, kelurahan Tuhan, bupati, wali kota, gubernur, dan tingkat provinsi. Kami serahkan dalam tangan-Mu pada hari ini. Kami serahkan Tuhan pemimpin bangsa kami Tuhan. Bapak Presiden Jokowi Tuhan beserta wakilnya Bapak Ma'ruf Amin Tuhan. Para penampu yang ada setingkat seeselon Tuhan, eksekutif, yudikatif Tuhan, legislatif Tuhan, kami bawa dalam tangan-Mu. Bahkan pihak-pihak keamanan untuk bangsa kami, Kapolri, Panglima TNI, Kasat, Kasau, dan Kasal Tuhan. Kami berdoa amanlah negeri kami, sejahteralah bangsa kami. Dan kami mau berdoa Tuhan terhadap COVID-19, diam dan tenanglah dalam nama Yesus. Pulihkan bangsa kami, berkati bangsa kami Tuhan. Tuhan curahkan roh-Mu atas bangsa kami dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami serahkan juga jemaat-Mu di tempat ini Tuhan, anak-anak-Mu dimanapun kami berada Tuhan. Kami bawa, kami serahkan mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, yang beban berat Tuhan berikan kelegaan, yang terikat Tuhan bebaskan dalam nama Yesus. Yang membutuhkan pekerjaan Tuhan buka jalan. Sebab kami tahu rancangan-Mu penuh dengan damai sejahtera atas kehidupan anak-anak-Mu. Terima kasih Bapak untuk hari ini. Tak lupa kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang telah mengambil bagian dalam pelayanan Tuhan. Berkati setiap mereka, balas berlipat kali ganda bagi kemuliaan nama-Mu. Dan dalam nama Yesus kami bersyukur. Kami hendak terima doa berkat dari hamba-Mu. Inilah setiap doa kami, dalam nama Yesus kami bersyukur dan kami sudah berdoa. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah, haleluya, dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Angkatlah kedua tanganmu, arahkan hatimu dan pandanganmu kepada Tuhan. Berkat Abraham, Ishak, dan Israel, berkat yang datang dari Bapa di sorga, dalam Anak yang tunggal itu Tuhan Yesus Kristus, penyertaan penghiburan sempurna Roh Kudus akan terus menyertai kita semua, mulai hari ini, besok, bahkan sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali dan Dia akan menjemput kita semua di awan-awan yang permai. Mari setiap kita yang sudah terima berkat Tuhan, sama-sama katakan, Amin. Selamat berhari Minggu.